Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Maulana Putra dengan NIM C2401 241046. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan eh, bagaimana cara kita untuk mencari jarak genetik dari spesies target dengan spesies lainnya, yang dimana hal ini akan berguna pada saat penelitian mencari jarak genetik. Untuk percobaan kali ini atau praktik kali ini kita perlu menggunakan aplikasi yang bernama Mega 12. Tampilannya seperti ini. Namun eh, s- dalam analisis ini kita perlu yang namanya basa nitrogen. Basa nitrogennya itu bentuknya seperti ini. Kita perlu cari basa nitrogen dari masing-masing spesies target. Spesies target di sini adalah ikan yang pertama. Ikan yang kedua ini merupakan spesies yang spesies yang sama dengan ikan pertama, namun beda genus dengan ikan yang pertama. Kemudian pada ikan yang ketiga ini masih satu famili, namun berbeda spesies dan juga genus pada ikan yang pertama. Kemudian untuk ikan yang terakhir ini sama-sama tidak ada kemiripan dengan ikan yang pertama, yang dimana familinya itu berbeda, spesiesnya berbeda, begitu pula untuk genusnya juga berbeda dengan ikan yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari si basa-basa nitrogen yang ini? Itu kita menggunakan software yang namanya NCBI. Nah, tampilannya akan seperti ini. Silakan teman-teman search di web atau ya web browser device masing-masing. Kemudian pada bagian ini kita ubah yang tadi kita cari di bagian nukleotide. Kemudian pada kolom ini kita cari spesies yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Contohnya sini adalah Cyprinus carpio atau ikan mas. Kita search, kemudian kita langsung pilih yang pertama ini. Nah, di sini langsung muncul identifikasi atau informasi-informasi terkait dengan Cyprinus carpio atau spesies target ikan pertama saya. Kemudian di bawahnya itu ada origin, ini tuh basa-basa nukleotida yang bakal kita copy, kemudian paste di software Mega 12. Kemudian setelah di copy, kita catat atau kita kumpulkan dulu masing-masing basa nukleotida beserta dengan spesies-spesies ikan yang bakal kita teliti di note teman-teman masing-masing. Kemudian kita langsung ke software Mega 12, kita klik file, kemudian edit a text file. Nah, kita pada di sini tuh di kolom ini kita langsung pastekan bahasa nukleotida yang sudah kita cari di software NCBI tadi. Kita klik all, kita klik all, copy, kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu, setelah semuanya dipaste, kita klik all atau klik A, kemudian utilities, kemudian pilih ini, format selected sequence, kemudian remove space digits. Fungsinya adalah agar dalam eh, daftar atau basa nitrogen yang sudah basa nukleotida yang sudah kita cari tadi di NCBI itu tidak ada spasi ataupun space yang disisakan. Jadi hanya tertinggal huruf-hurufnya saja. Kita remove, kemudian klik A lagi atau Control All, kemudian utilities, format select sequence, kemudian merge multiple lines ini agar kita menyamakan semua bahasa nukleotidanya itu dalam satu baris seperti ini. Kemudian kita control all, control A, copy, kemudian kita pindah ke eh, kita align, pilih opsi align ini, kemudian kita pilih opsi edit or build alignment. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik DNA, kemudian pada bagian sequence ini kita klik, kita Ctrl V. Nah, maka yang sudah tadi bahasa nukleotida yang sudah kita ketahui tadi langsung tampil di sini sebagai satu kesatuan
basa nukleotida pada ikan yang pertama. Kemudian kita ganti si sequence ini menjadi nama spesies ikan yang pertama. Tadi ikan yang pertama itu Cyprinus carpio. Kita copy, kemudian langsung kita ganti dengan klik dua kali pada kolom sequence. Kita langsung Ctrl V. Kemudian untuk menambahkan, kita masih punya tiga spesies kan. Nah, untuk menambahkan sequence-nya lagi, kita pencet di sini ada tanda plus. Kemudian sequence yang kedua itu bakal muncul. Ulangi langkah yang sama seperti sebelumnya sampai dengan muncul empat empat spesies di sini. Kita ke edit text, kemudian yang ini hapus saja tidak apa-apa, kemudian kita langsung cari lagi basa nukleotida yang pada spesies ikan yang kedua. Di sini itu yang kedua ini Cyprinus acutidorsalis. Kita pilih Ctrl C, kemudian kita pastekan lagi di sini Ctrl V. Nah, ini kan masih ada spasi-spasi. Kita hilangkan dengan Ctrl All, Utilities, Format Selected Sequence, Remove Space Digits. Kemudian kita Ctrl A atau Ctrl O lagi. Kita ke Utilities, kemudian Format Selected Sequence, kemudian Merge Multiple Lines. Kemudian Ctrl All, kita Ctrl C, Ctrl C, kemudian kita pindah ke sini. Di sini di kolom pastikan kolom ini sudah dipencet atau diklik. Kemudian kita langsung Ctrl V. Nah, ini untuk sequence ikan pada spesies yang kedua. Kemudian kita ganti lagi namanya. Namanya itu adalah Cyprinus actudidorsalis. Ctrl C. Kemudian kita ke Mega 12 lagi. Klik sequence 2 dua kali. Ctrl V. Kemudian kita pencet tambah lagi. Kita ke bagian sini. Ini hapus. Kita copy bagian spesies ikan yang ketiga. Rasbora. Nah, ini Ctrl C, kemudian kita ke Mega 12, Ctrl V, Ctrl All Utilities, Format Select Sequence, Remove Space or Digits, Ctrl All Utilities, Format Select Sequence, Merge. Ctrl All, Ctrl C, kemudian kita ke sini, Ctrl V. Kita ganti namanya lagi dengan Rasbora tadi. Biar cepat kita langsung copy aja. Copy, kemudian ke Mega 12 lagi, klik dua kali, Ctrl V. Kemudian kita langsung plus lagi. Ini untuk ikan yang terakhir, kita copy copy lagi dari sini. Bar, bar, wait, hmm, Ctrl C, kita ke Mega 12 lagi. Setelah itu kita Ctrl, eh, maaf salah. Kita ke sini dulu, delete, paste, Control All, Utilities, Format Select Sequence, Remove Space, Control All, Utilities, Format Select Sequence, Merge Multiple Lines, Control All, Control C, kita ke sini, baru kita Control V. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita eh, Control All, kemudian kita pilih Alignment, kemudian kita pilih opsi, oh ya maaf, kita belum mengganti nama sequence-nya dengan nama ikan yang kita cari. Kita copy paste dulu ikan yang keempat ini. Copy, kemudian ke Mega 12, klik dua kali, Ctrl V. Maaf, untuk yang keempat ini kita manual saja. Tadi
Pangasius Hippopotamus. Hippopotamus. Nah, setelah semuanya kita control all, kita ke bagian alignment, kita pilih opsi align by crystal web. Kita pilih OK. Nah, di sini akan diproses. Nah, setelah prosesnya itu selesai, maka akan seperti ini pada banyak strip-strip seperti ini. Umumnya, jika ada tanda strip seperti ini, seharusnya dihapus. Dari bagian yang ada stripnya ini harusnya dihapus. Cuman, pada kasus di spesies yang saya teliti ini, atau spesies targetnya itu Cyprinus carpio, itu karena banyak sekali gap pada NCBI-nya itu, maka kita tidak perlu menghapus bagian stripnya ini. Kenapa? Karena apabila kita menghapus pada bagian strip ini hingga data yang full depan dan juga belakang basan nukleotidanya, maka nanti saat kita menyusun pohon filogenik itu tidak akan terbaca. Maka dari itu, tadi pada saat kita mengcopy basan nukleotida di software NCBI, kita langsung pilih bagian FASTA. FASTA itu adalah masih sama di NCBI juga dan bahasa nukleotidanya itu sudah tersusun dengan mengubah gap atau ya bagian gap itu adalah ada beberapa basa nukleotida di spesies Cyprinus carpio itu yang tidak terdeteksi oleh sistem. Maka dari itu strip ini Pak di software NCBI-nya itu akan terbaca sebagai simbol N. Simbol N ini adalah mengindikasikan bahwa dalam rentang tertentu basa nukleotida tersebut tidak terdeteksi, tapi itu tidak apa-apa jika kita sudah alignment, kemudian muncul simbol strip-strip seperti ini itu tidak apa-apa, tidak perlu dihapus, kecuali strip-nya ini ada pada data basa nukleotida mentah sebelum kita alignment itu wajib dihapus. Pokoknya ini tidak perlu dihapus. Nah, tapi jika kasusnya itu di spesies yang lain yang tidak menunjukkan adanya gap di basa nukleotidnya itu baiknya dihapus ya. Tapi untuk kasus yang seperti ini tidak perlu. Karena nanti pada sistem filogeniknya itu tidak terbaca karena saking banyaknya di Cyprinus carpio itu basa nukleotidnya itu tidak terdeteksi dengan simbol N. Jadi kita langsung saja setelah ini kita langsung ke data, kemudian kita pilih phylogenetic analysis. Kita klik yes. Nah, kemudian akan muncul tanda baru di sini. Nah, kemudian kita langsung saja pilih opsi filogeny. Kita langsung ke construct test UPGMA trees. Kita pilih OK. Kita pilih OK lagi. Nah, ini adalah pohon filogenik yang berhasil kita dapati dari spesies targetnya itu ada si Prince Carpio. Si pohon filogenik ini dapat diartikan bahwa jarak antar genetik dari si Prince Carpio dengan tiga pembanding spesies lainnya itu terdapat dan terbaca oleh sistem sebagai berikut yang sudah tertera pada layar ini, pada dendrogram ini, yang dimana Cyprinus carpio dengan Pangasius hippopotamus itu memiliki jarak genetik yang sangat jauh dari 0,39 ya dengan jaraknya itu 0,39 dari Cyprinus carpio spesies target dengan Cyprinus acutidorsalis dengan Rasbora itu menunjukkan jarak genetiknya itu ada 0,09 jadi tidak begitu jauh. Itu cara membacanya. Kemudian setelah ini kita langsung ke bagian distance, kita minimize, kita langsung ke opsi distance, kemudian compute pairwise distance, kemudian kita pilih OK, kita pilih OK lagi.
Nah, ini tabel yang menunjukkan jarak genetik dari masing-masing spesies. Spesies targetnya itu si Pinus Scarpio dengan tiga spesies lainnya yang dicarikan jarak genetiknya sejauh mana sih si Pinus Scarpio ini memiliki kekerabatan dengan si Pinus Acutidorsalis, Rasbora agritro, Taenia, dan juga Pangasius hippothalamus. Dapat disimpulkan bahwa spesies yang memiliki jarak genetik terjauh dengan si Pinus Scarpio adalah Pangasius hippothalamus. Begitu teman-teman, itu untuk cara membacanya. Kemudian setelah ini kita pilih opsi analis di sini. Ini kita minimize analis, kemudian kita pilih models, kemudian kita cari compute nucleotide composition, kemudian kita pilih OK dan akan kita pilih OK lagi. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini masih masih sama aja dengan eh, cara membaca yang tadi, namun ini dalam bentuk angka-angka. Begitu teman-teman. Untuk analisis jarak kinetik dengan menggunakan software Mega 12 atau Molecular Evolutionary Genetics Analysis sudah selesai. Maka dari apa yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa jarak genetik dari spesies targetnya itu yaitu Cyprinus carpio dengan Pangasius hippothalamus ini memiliki jarak genetik yang sangat jauh, tapi dengan spesies Cyprinus acutidorsalis dengan Rasbora argyrotenia itu memiliki jarak genetik yang tidak terlalu jauh. Begitu. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.